Kemudian di bab berikutnya, kata beliau babu ikhrajiz zakah, bab mengeluarkan zakat. Bab pengeluaran zakat. Dalam bab ini ada 8 pembahasan yang kita fokuskan. Yang pertama kewajiban tentang menyegerakan pengeluaran zakat. Kata Ibnu Qudamah la yajuzu ta'khiruha an qurbi wujubiha idza amkana ikhrajuha. Iya. Tidak boleh mengakhirkan pengeluaran zakat dari waktu kewajibannya kalau memungkinkan untuk dikeluarkan. Ini asal ya, sebab Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah wa'atuz zakat, keluarkanlah zakat, itu perintah. Dan kaidah umumnya bahwa asal dalam perintah yaqtadi al-fawriyah. Asal dalam perintah menunjukkan makna sesegera mungkin dilaksanakan. Ya, dan ini berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang disunnahkannya bersegera dalam kebaikan. Disunnahkannya bersegera dalam kebaikan. Maka zakat sepanjang bisa dia segerakan, begitu sudah kena kewajiban langsung dia keluarkan, maka itu yang paling afdalnya. Tapi di sini Ibnu Qudamah memberikan kriteria. Kata beliau, idza amkana ikhrajuha. Kalau memungkinkan untuk dikeluarkan. Kalau memungkinkan untuk apa? Dikeluarkan. Adapun kalau belum memungkinkan, tidak apa-apa dia undur. Misalnya, zakat piutang yang sudah berlalu ya. Ada zakat pada piutang. Piutang dikeluarkan zakatnya, tapi piutangnya belum dia terima. Ini memungkinkan dia keluarkan atau tidak? Belum memungkinkan. Kalau begitu dia tunggu saja sampai piutang itu apa? Dia terima. Tidak apa-apa dia akhirkan. Iya. Tapi kalau dia misalnya punya kemampuan untuk mengeluarkan dahulu, itu telah kita terangkan ya bahwa itu lebih afdal. Baik. Atau misalnya ada kemaslahatan dia akhirkan. Contoh, iya. Seorang ada kewajiban zakat di bulan Ramadan. Di bulan apa? Ramadan. Dan biasanya di Ramadan itu orang berlumba-lumba mengeluarkan apa? Zakatnya, sedekahnya. Sehingga banyak dari fakir miskin dipenuhi kebutuhannya di bulan Ramadan. Tapi ada waktu lain, mungkin 3 bulan lain, musim tertentu, orang lebih perlu bantuan di musim itu. Maka di sini tidak ada masalah, diakhirkan untuk apa? Menunggu hal tersebut. Iya. Dan demikian pula, kalau misalnya seorang ada zakat, atau dia adalah pihak yang diberi amanah untuk menyalurkan zakat, iya. Kemudian dia memandang pada suatu kegiatan diberikan zakat itu secara berkala, maka boleh saja dia lakukan. Dia berikan secara berkala. Yang penting waktunya tidak lewat 1 tahun dari zakat itu. Tidak lewat selama berapa? 1 tahun. Ya. Demikian pula di antara contoh kata memungkinkan. Ya, kalau misalnya sudah kena kewajiban. Anggaplah kena kewajiban bulan 1. Dan pemerintah menagih itu di bulan 3 menagihnya. Jelas ya, kalau dia keluarkan di bulan 1, nanti di bulan 3 dia ditagih lagi. Maka dia undur ke bulan 3 supaya begitu datang penagih dia kasih. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, demikian pula kalau misalnya dia khawatir bahaya. Kalau misalnya di suatu tempat banyak pencuri, banyak orang-orang yang melakukan kriminal, kalau dia keluarkan zakat, dikhawatirkan dia dikenal, ya dianggap sebagai orang yang banyak uang misalnya, kemudian dirampok, ya. Maka tidak ada masalah diakhirkan. Karena ini untuk menghilangkan doror dari dirinya, menghilangkan bahaya. Baik. Jadi kita kembali kepada hukum asal bahwa asalnya zakat itu kalau sudah kena kewajiban tidak boleh apa? Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Dan ini juga teguran kepada sebagian pihak. Ya. Kalau sudah dia terima zakat, dia simpan, dia kembangkan dahulu, dia bikin modal. Ya, nanti ada hasilnya baru dia bagi. Ini keliru ya. Dia kelirunya pada 2 hal. Pertama dia kembangkan, bukan haknya mengembangkan. Sebab itu harta bukan miliknya. Ya, itu adalah harta orang-orang ahlul zakat yang harus dia serahkan kepadanya.
kepada mustahikinnya. Iya. Jadi tidak boleh dikembangkan oleh pihak lembaga. Kemudian yang kedua dia akhirkan. Dan ini juga kekeliruan yang kedua. Harusnya segera dia salurkan. Kalau memang maslahat menyegerakannya tampak. Kemudian pembahasan berikutnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ini pembahasan. Kalau seorang mengakhirkan pengeluaran zakat. Kemudian hartanya hilang atau rusak. Kata beliau, fa in fa'ala fatalifal mal lam tasqut anhu zakah. Wa in talifa qablahu saqatat. Iya. Kata beliau, kalau hartanya rusak, talif, rusak atau hilang, kewajiban zakat tidak gugur. Seorang ketika di akhir tahun, dia sudah hitung hartanya, kena kewajiban zakat. Di akhir tahun. Tapi dia undur. Iya, dia undur. Begitu dia undur, dia bangkrut misalnya. Atau tiba-tiba dia kena musibah. Hilang hartanya. Apakah gugur kewajiban zakat? Jawabannya tidak gugur. Iya. Dia punya hutang untuk mengeluarkan zakat itu. Ya, kapan dia mampu dia keluarkan. Ya, karena begitu sudah terkena kewajiban, itu sudah ada di pundaknya. Wajib dia keluarkan. Wajib dia keluarkan. Tapi kalau misalnya hartanya rusak sebelum kewajiban ada, maka tidak ada kewajiban. Gugur kewajibannya. Contoh misalnya, petani yang mempunyai lahan banyak hektar. Yang dimaklumi bahwa kalau dia panen pasti keluar zakat. Ya. Begitu mendekati panen, kena musibah. Ya, kena musibah. Akhirnya panennya batal. Maka di sini tidak ada kewajiban zakat. Karena harta itu belum sampai kepada apa? Belum jatuh kewajiban padanya. Jadi kalau belum jatuh kewajiban, gugur kewajiban zakatnya. Iya. Dia tidak mesti untuk menggantinya. Baik. Dan sekiranya ini adalah hal yang dimaklumi ya. Ini dalilnya. Iya. Diambil dari dalil umum tentang kewajiban zakat. Kemudian pembahasan berikutnya. Hukum tentang menyegerakan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi mengakhirkan. Sekarang dia segerakan. Seorang misalnya belum harusnya kena zakat. Nanti Ramadan. Kena zakat. Ya, tapi karena dia lihat ada orang yang perlu. Akhirnya dia keluarkan. Dia beri kepada orang yang perlu tersebut dengan niat ini adalah zakat. Dia niat ini adalah zakatnya nanti kalau sampai Ramadan. Apakah ini boleh atau tidak? Ini akan dibahas oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa yajuzu ta'jiluha idza kamula an-nisab. Wa la yajuzu qabla dhalik. Kata beliau, dan boleh dia dahulukan pengeluaran zakat itu kalau nisabnya sudah sempurna. Nah, jadi ini syaratnya ya, pembolehannya disyaratkan kalau apa? Kalau dia sudah memiliki nisab. Karena kalau dia sudah memiliki nisab, terpenuhi syarat kewajiban. Tapi kalau dia belum memiliki nisab, tidak boleh dia keluarkan dengan niat zakat. Sebab dia belum ada kewajiban. Iya. Jadi seorang misalnya dia, anggaplah misalnya kita hitung di, zakat pertanian. Dia punya lahan ratusan hektar. Iya. Jelas ya? Dan ini belum waktunya dia panen. Cuma ada orang yang minta dari zakat. Dia beri. Ya. Dengan niat nanti kalau dia panen, dia keluarkan dari apa? Dari zakatnya. Ini hukumnya apa? Boleh, sebab dia punya apa? Punya nisab. Dia punya nisab. Demikian pula seorang yang berdagang misalnya. Di modal usahanya sudah 100 juta lebih. Iya. Ini sudah sampai nisab. Jadi walaupun belum sampai setahun, setelah itu dia melihat perlu dikeluarkan zakat, dia keluarkan, tidak ada masalah. Ya, dan dalilnya boleh mempersegerakan, ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Dan riwayat lebih tegasnya di luar riwayat Bukhari Muslim ya. Diterangkan bahwa Al-Abbas bin Abdul Muttalib
menyegerakan zakatnya untuk 2 tahun berturut-turut. Ya. Jadi ketika Al-Abbas membayar zakat, dia bayar untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun. Dan ini diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini berkaitan dengan mendahulukan pengeluaran zakat. Ya. Kadang ada yang bertanya, bagaimana kalau saya misalnya supaya saya tidak pusing mengurus dan menghitung penghasilan, ya. Tiap kali saya ada penghasilan langsung saya potong dan saya keluarkan 2,5%. Supaya nanti di akhir tahun tidak ada apa? Kewajiban lagi. Apakah disyariatkan seperti ini? Jawabannya tidak. Ya. Karena disyaratkan dia boleh menyegerakan kalau sudah terpenuhi apa? Nisab. Nisab sudah dia pegang, sudah ada. Kalau tiap kali gajian dia keluarkan dengan niat dia segerakan nanti di akhir tahun, ini tidak boleh ya. Karena nisabnya belum apa? Belum dia pegang. Iya. Nisabnya belum dia pegang. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang memberi zakat kepada selain mustahik. Kata Ibnu Qudamah, "Fa in ajjalaha ila ghairi mustahikkiha lam yujzihu." Ya, kalau dia dahulukan kepada selain mustahiknya, maka itu tidak syah. Misalnya dia dahulukan pada orang yang datang dia perlu. Ya. Misalnya, kemudian dia beri, ternyata orang itu bukan orang miskin, orang kaya. Padahal dia beli karena apa? Karena miskinnya. Maka di sini tidak syah. Nanti begitu masuk waktu kewajiban tetap dia keluarkan. Ya. Pembahasan berikutnya, bila zakat diserahkan kepada mustahik, kemudian mustahik itu meninggal atau menjadi kaya atau murtad. Kata beliau, wa in sara indal wujubi min ahliha wa in dafa'aha ila mustahikkiha famata aw istagna aw irtad ajza'at. Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah beri kepada orang yang mustahik, berhak menerima. Tapi setelah itu yang menerima ini meninggal. Kalau meninggal harta itu bukan dia lagi yang pakai, tapi kembali ke mana? Ke ahli warisnya. Atau diberikan kepada seorang miskin, ya, di suatu hari, dan subhanallah 5 hari setelahnya dia tiba-tiba mendapatkan durian runtuh, ya, menjadi kaya. Ya. Apakah wajib diambil lagi zakat itu? Ibnu Qudamah berkata tidak, sudah syah. Kenapa? Sebab ketika dia keluarkan orang ini mustahik. Ya, jadi syah sudah. Baik. Atau diberi kepada seorang fakir miskin, 2 hari setelahnya fakir miskin ini murtad, keluar dari Islam. Ya. Padahal kafir hanya boleh kalau diberikan untuk ditaklif hatinya. Ini orang murtad. Apakah zakatnya diambil lagi? Jawabannya tidak. Apakah tidak syah zakat itu? Jawabannya sudah syah. Karena ketika diberi, dia seorang muslim yang fakir. Jelas ya? Sudah syah. Baik. Ini maksud dari Ibnu Qudamah di sini. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya. Kalau harta zakat yang dikeluarkan hilang atau rusak di tangan mustahik. Wa in talifal malu lam yarji' 'alal akhid. Iya. Dan kalau harta itu rusak, ya, kalimat talif itu bermana apa? Bermana rusak atau bermana hilang ya? Kalimat talif. Ya. Wa in talifal mal, kalau harta itu rusak atau hilang, ya, lam yarji 'alal akhid. Tidak kembali lagi kepada orang yang mengambilnya. Iya. Jelas ya? Baik, sekarang seorang yang kena wajib zakat, dia sudah keluarkan zakatnya. Dia segerakan. Iya. Setelah itu hartanya rusak. Iya. Harta itu rusak. Maka ini zakat
sepanjang sudah diserahkan kepada mustahiknya, dia tidak boleh rujuk lagi kepadanya. Tidak boleh rujuk lagi terhadap orang yang mengambilnya. Lam yarji' alal akhid. Jelas ya? Ya sekarang dia sudah serahkan zakat kepada si A. Dia mustahik, miskin. Ya, memang belum waktunya dia serahkan. Dia sudah serahkan, sudah diterima. Apakah boleh si muzakki rujuk lagi? Sudah saya tidak jadi ambil zakatnya. Ya. Apa tidak jadi mengeluarkan zakatnya? Saya ingin keluarkan nanti pada waktunya saya. Ini tidak boleh ya. Sepanjang dia sudah keluarkan, sudah tidak boleh apa? Rujuk lagi. Sebab zakat itu sudah diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Karena dia sudah berhak menerimanya dan ketentuannya sudah syah, maka tidak boleh rujuk dalam hal yang seperti itu. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hukum memindahkan zakat ke negeri lain. Kata Ibnu Qudamah, wala tunqalu shadaqah ila baladin tuqsaru ilaihi shalah illa an la yajida man ya'khudhuha fi baladi fi baladiha. Kata beliau, tidak boleh zakat itu dipindahkan ke negeri lain. Ya. Yang mana negeri itu jaraknya adalah jarak musafir, jarak yang boleh mengqasar salat. Kecuali kalau tidak ada lagi orang miskin yang mengambilnya di negerinya. Ini penjelasannya bahwa zakat asalnya diserahkan kepada penduduk negeri itu sendiri. Dan ini berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal ketika diutus di Yaman, di mana Nabi berkata kepadanya, kabarkan kepada orang-orang itu bahwa Allah mewajibkan zakat. Ya. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Jadi kaya mereka di negeri itu dikembalikan kepada miskinnya juga. Dikembalikan kepada miskinnya. Jadi ini asalnya ya, kalau dia memiliki zakat, dia diberikan kepada orang miskin yang berada di sekitarnya. Di negerinya. Kecuali kalau ada maslahat. Ya. Ada maslahat besar. Atau seperti ada udur di sini, di negerinya tidak ada lagi yang menerimanya, maka boleh dioper ke negeri lain. Atau ada maslahat misalnya. Ya. Anggaplah misalnya seorang berada di negeri lain. Dan negeri itu tempat mukimnya. Hanya saja negeri asalnya, tempat orang tuanya, karib kerabatnya berada di negeri lain. Ya. Anggap dia misalnya tinggal di Surabaya. Hah? Dan keluarganya di Makassar. Jelas ya? Dia sudah mukim di Surabaya. Ya. Tapi zakatnya tidak dia bagi di Surabaya. Tapi dia kirim kemana? Ke kerabat-kerabatnya di Makassar. Apa ini boleh? Jawabannya boleh saja. Sebab dia ada maslahat di sini. Selain dari dia mengeluarkan zakat, dia menyambung silaturahmi. Jelas ya? Ini maslahat, tidak ada masalah. Iya. Demikian pula kalau misalnya ada maslahat yang lain. Iya. Misalnya kalau dia serahkan zakat di sekitarnya, itu hanya diambil oleh orang-orang miskin biasa. Tapi kalau diserahkan ke tempat lain, di sana ada orang miskin, para penuntut ilmu misalnya. Iya. Yang kalau mereka diberi dari zakat, manfaatnya pertama mereka berhak sebagai miskin, kemudian yang kedua, ya, penuntut ilmu yang melanjutkan dalam menuntut ilmu itu diharapkan bermanfaat untuk Islam dan apa? Kaum muslimin. Maka ini manfaatnya lebih besar. Yang seperti ini tidak ada masalah. Jelas ya? Ya kalau ada maslahatnya tidak ada masalah. Zakat itu dipindahkan. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat.